どうなるかな。 Sebelumnya di Orient episode 8. Seorang pria misterius dan juga rekannya bernama Shirou dan Nanao menghampiri Musashi yang tengah terpuruk karena kegagalannya menggunakan pedang Kitetsu. Shirou melihat sesuatu yang luar biasa di dalam diri Musashi, yaitu kekuatan legenda yang mengerikan berupa Dewi Obsidian. Oleh karena itu, Shirou meminta Musashi menjadi pedang Kitetsunya dan menyerahkan Dewi Obsidian tersebut. Musashi yang kebingungan didorong ke dalam lubang yang sangat dalam yang dibuat oleh Shirou. Dengan tujuan Musashi akan menyerah dan Dewi Obsidian akan keluar dari tubuh Musashi. Yap, kita masuk ke episode 9. Berjudul, Cara Hidup Seorang Samurai. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Di puncak gunung, Kojiro dan para samurai yang lain dibingungkan oleh Kishin yang sudah mati, tapi tubuhnya tidak hancur. Ternyata itu adalah ulah Shirou yang telah memotong kepala Kishin tersebut. Para samurai yang kesal, menghadang Shirou dan memaksanya memberitahu di mana ia sembunyikan kepala Kishin itu. Tapi yang terjadi adalah, tubuh mereka terbelah. Kecepatan serangan Shirou benar-benar di luar nalar. Dengan gampangnya berkata kalau ia menginginkan semua pedang Kitetsu milik para samurai tersebut. Jelas saja hal itu membuat semua samurai bereaksi dan bersiap untuk menyerang Shirou. Dengan menggabungkan kekuatan masing-masing pedang Kitetsu, mereka melancarkan serangan. Namun, yang dilakukan Shirou hanyalah tertawa sambil satset menangkis serangan tersebut. Seketika, tempat itu menjadi kuburan para samurai. Sekarang, Shirou mendekat ke Kojiro. Dengan tangan gemetar Kojiro berusaha untuk menekan rasa takutnya. Hade, Kojiro si penakut. Shin beralih ke Musashi yang telah berubah menjadi batu hitam dan terjebak di dalam larva. Kau telah menjadi batu hitam. Kau tidak perlu bertarung lagi. Aku tidak ingin kau mati, ucap Dewi Obsidian. Tiba-tiba, ada tali yang berasal dari pedang Kitetsu menarik Musashi ke permukaan. Yah, tidak lain itu adalah perbuatan Nanao yang berpikir kalau Musashi sudah mati. Musashi masih hidup meskipun sebagian tubuhnya sudah berubah menjadi batu hitam. Ia seperti kebingungan dengan apa yang sudah terjadi kepadanya. Seketika dia teringat kepada Kojiro dan Sugumi di puncak gunung. Dan ia pun segera menuju ke sana. Di perjalanan, kita kembali diajak flashback ke masa lalu setelah Musashi melempar ayah Kojiro dengan batu. Setelah kejadian itu, Musashi merasa sangat bersalah. Ia memberanikan diri untuk datang ke rumah Kojiro, tetapi terlalu takut untuk menjumpainya. Hingga ayah Kojiro membuka pintu dan menyuruhnya untuk masuk. Di dalam rumah, Musashi meminta maaf kepada ayah Kojiro atas perbuatannya. Namun ayah Kojiro memaklumi perbuatan Musashi. Karena ia dekat dengan keluarga samurai, hingga akhirnya diperlakukan tidak manusiawi oleh penduduk kota. Sama dengan Musashi, Kojiro pun mendapat perlakuan yang sama. Hingga ia hampir saja menyerah. Aku ingin kau hidup dengan baik. Baik saat ini maupun di masa depan, ucap ayah Kojiro. Mendengar pesan ayah Kojiro membuat Musashi tidak kuasa menahan tangisnya. Hingga akhirnya ia tinggal bersama Kojiro dan ayahnya. Serta belajar banyak tentang cara hidup seorang samurai. Dan hal itulah yang membuat Musashi berkeinginan untuk menjadi seorang samurai. Kembali ke puncak gunung. Shirou masih asik membantai para samurai yang berusaha melarikan diri dengan membabi buta. Begitu juga Kojiro dan teman-temannya. Sebenarnya Animen sedikit kecewa dengan Sugumi. Di awal kemunculannya, ia seperti petarung yang handal dan berani duel dengan komandannya Kosameda. Serta satu-satunya di antara mereka bertiga yang sudah menguasai pedang Kitetsu. Tapi di beberapa episode terakhir, kita masih belum diperlihatkan guna Sugumi ini untuk apa, selain tingkahnya yang mengundang. Yah, kalian tahu sendirilah. Yap, kembali lagi ke inti cerita. Kojiro mencoba mengalihkan perhatian Shirou dengan berlari ke arah yang berlawanan. Hingga ia memutuskan untuk melawan Shirou seorang diri. Sungguh keputusan yang berani mengingat Kojiro sangat penakut. Namun serangannya sama sekali tidak berefek kepada Shirou. Shirou membalas dengan membelah tanah yang ada di depannya hingga mengenai Kojiro. Seketika ia berpikir kalau inilah akhir dari perjuangannya.
Namun ketika Shiro hendak menebas kepala Kojiro, tiba-tiba ia berhenti dan melihat Musashi yang sudah berdiri di depannya. Kojiro kaget melihat Musashi yang memegang pedang Kitetsu. "Mungkinkah kau sudah bisa menggunakan pedang Kitetsu?" tanya Kojiro. "Pedangnya masih belum bersinar. Tapi aku sudah bisa memegangnya," jawab Musashi. Nanao pun ikut datang ke puncak gunung dan menghampiri Shiro. Shiro bertanya bagaimana bisa Musashi masih hidup. Namun Nanao menjawab, ia tidak sengaja mengangkatnya dari larva karena berpikir tugasnya sudah selesai. Dia setengah bersatu dengan batu hitam. Berarti Sang Dewi belum memberikan berkat kepadanya. Itu berarti jika kita menebasnya dengan pedang, Sang Dewi akan membuat keputusan dan saat itulah kita bisa melihat wajah sejatinya, ucap Shiro. "Kita hanya perlu membunuh laki-laki berambut merah yang menjadi wadahnya kan?" ucap Nanao. Dengan tekad untuk menjadi lebih kuat, tim Kojiro akhirnya memutuskan untuk melawan Shiro dan Nanao. Nanao mulai mengeluarkan senjatanya yang disebut dengan 7 pedang ekor armadillo. Ia langsung menyerang ke arah Musashi dan Kojiro. Jelas saja serangan itu membuat mereka kewalahan untuk menghindarinya. Nanao terus saja menyerang tanpa ampun. Sekarang Musashi mencoba melawan Nanao dengan cara menangkis semua serangan pedangnya. Ia mengeluarkan jurus andalannya, tebasan 1000 putaran pedang. Tapi sayang, ia gagal. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Kishin. Melihat tidak ada peluang untuk menang, akhirnya Musashi dan Sugumi menyerahkan cara melawannya kepada Kojiro, si ketua klan yang baru saja diangkat. Kojiro berkata ia punya ide. Dan, episode 9 pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.